Selamat pagi Mbak Yuli. Selamat pagi, Pak. Ya, kemarin WA saya ya Mbak Yuli ya. Iya, Pak. Iya. Kemarin ya hari apa? Senin WA saya katanya mau konseling. Tapi bagus ya itu pakai masker ya Mbak Yuli ya. Apa sedang sakit Mbak Yuli? Iya, Pak. Saya pakai masker. Itu, Pak, apa namanya, Pak? Di tempat saya masih rawan sekali, Pak. Oh, Sebenarnya. iya. Iya, Pak. Sebenarnya saya pengen ketemu langsung itu, Pak. Tapi karena tempatnya masih seperti ini, akhirnya saya di rumah sajalah. Dan WA Pak Birin untuk bertanya seperti itu, Pak. Oh iya. Memang ini corona mengkhawatirkan ya. Sekolah jadi di rumah, kemudian pasar-pasar sepi, wabahnya untuk bulan-bulan ini kelihatannya meningkat ya Mbak Yulia. Iya itu Pak, tetangga saya kok banyak sekali ya Pak yang kena ya Pak. Padahal sepertinya sudah jaga diri dengan baik, tapi kok tetap saja itu Pak. Tapi Mbak Yuli, alhamdulillah nggak sakit, nggak batuk-batuk ya, karena kelihatannya pakai protokol kesehatan terus ini Mbak Yuli. Alhamdulillah Pak, saya sehat. Keluarga saya juga sehat semua, Alhamdulillah Pak. Oh iya, bagus. Tetap itu ya, jaga protokol kesehatan ya Mbak Yuli ya. Iya Pak. Hmm. Saya senang Mbak Yuli bisa WA saya, kemudian mengajak saya untuk konseling. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan Mbak Yuli. Iya Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu Pak. Gini Pak, sebenarnya sih saya inginnya ketemu langsung Pak sama Pak Birin, tapi karena seperti ini akhirnya saya memutuskan untuk WA awalnya, Pak. Ya, Tapi nggak. kok sepertinya kurang puas juga, Pak, kalau belum ketemu langsung, Pak. Takutnya yang balas ya, Pak, kayak gitu, Pak, kalau lewat WA. Enggak, kemarin kan langsung saya respon. Ya, karena tadi Mbak Yuli punya alasan wabah ini sangat meningkat itu ya, tetangganya juga pada meninggal apa ya? Tetangga meninggal ya? Iya, Pak, ada yang meninggal, ada yang dibawa ke rumah sakit, Ada yang meninggal, ada ada yang yang sakit. isolasi di rumah. Iya, Pak. Iya. Ya, jadi pertemuan seperti ini nggak apa-apa ya Mbak Yuli ya, konseling lewat lewat seperti ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting saya sudah bisa bertemu dengan Bapak walaupun lewat apa saja lah, Pak. Oke. Ya barangkali ada yang mau disampaikan Mbak Yuli. Ya, Pak, begini, Pak. Saya kan tidak punya kendaraan ya, Pak. Khususnya kendaraan motor kayak gitu, Pak. Tidak punya motor. Selama ini saya, iya, selama ini saya kalau ke sekolah Hmm. naik itu, Pak, mobil, apa namanya, Pak? Bak itu, Pak, untuk Oh, mobil sampai ke mobil sekolah, Pak. mobil pick up itu ya, yang nggak ada tutupnya ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak, yang rombongan itu, Pak. Hmm. Nah, Terus? sebenarnya ya, Pak, Hmm. saya itu pengen sekali, Pak, punya motor, Pak. Biar sama seperti teman-teman yang lain ke sekolah apa ke mana itu naik motor Pak, tidak harus saya bonceng kayak gitu loh Pak. Oh iya. Jadi di rumah Mbak Yuli itu nggak ada motor, kemudian Mbak Yuli pengen motor. Begitu. Iya, iya Sudah Pak, ngomong saya sama pengen itu punya. apa belum? Sudah ngomong sama orang tua apa belum, Mbak Yuli? Udah Pak, saya sudah berkali-kali ngomong sama bapak sama ibu Pak, tapi responnya nggak ada uang seperti itu terus Pak. Ya, eh,
kira-kira seberapa penting itu motor? Kenapa Mbak Yuli pengen motor tersebut, Mbak Yuli? Kira-kira seberapa penting itu? Ya, karena tetangga dan teman-teman saya banyak sekali yang punya motor ya, Pak. Dan Hmm. kalau di sini itu kalau kemana-mana jalan kaki capek rasanya, Pak. Pengennya ya kayak teman-teman lah, Pak, gitu, Pak. Kemana-mana tinggal langsung starter kayak gitu sih, Pak. Oh, begitu ya. Mbak Yuli Iya. tahu nggak kira-kira apa namanya nanti kalau misalnya sudah punya motor, kemudian siapa yang mau mengendarai motor itu, Mbak Yuli? Ya, saya juga bisa, Pak. Bapak saya kan juga nanti bisa latihan, nanti bisa dipakai bersama lah, Pak. Kamu sekarang umurnya berapa tahun? Saya 13 tahun, Pak. 13 tahun ya. Coba syarat untuk mengendarai sepeda motor, kamu tahu nggak kira-kira? Katanya, Pak, 17 tahun apa ya, Pak? Apa 16 tahun, Pak? Ya, Nggak tahu tuh, Pak. sesuai aturan lalu lintas, seorang pengendara motor itu banyak syarat-syaratnya. Yang pertama itu usianya sesuai dengan peraturan lalu lintas itu 17 tahun, Mbak Yuli. Bukan 16. Ini saya kasih tahu ya. Kemudian yang kedua harus punya SIM. Tahu ya, Mbak Yuli, SIM tahu? Ya, Pak, yang kayak KTP ya, Pak. Ya, itu kayak KTP, itu singkatan surat izin mengemudi. Jadi dua syarat itu mutlak menjadi apa namanya syarat mutlak agar supaya seseorang bisa mengendarai sepeda motor. Kemudian motornya juga harus punya surat-surat dan lain sebagainya. Itu syarat mutlak. Nah, sekarang kan Mbak Yuli umurnya 13 tahun. Kalau misalnya ini naik sepeda motor, terus kemudian kecelakaan, apakah itu nggak melanggar? Kira-kira bagaimana itu? Pak, tapi kan teman-teman saya juga yang seusia saya sama tuh, Pak. Ada naik motor, Pak, kemana-mana, Pak. Nah, Mereka nggak takut, Pak. nah itu bahayanya. Padahal pemerintah itu sudah apa namanya membuat aturan ya, sedemikian rupa supaya siswa atau orang yang umurnya di bawah 17 tahun itu yang nggak boleh naik sepeda motor, nggak boleh nyetir mobil, begitu. Kalau Mbak Yuli melihat teman-teman, Pak, gimana? tapi kan teman-teman saya semua pakai motor. Masa saya sama itu, Pak, kita, Pak. Yang kelas itu sih, Pak, 9. Saya, Pak, jalan kaki terus, Pak. Kan nggak gaul, Pak. Nanti, Pak. Nggak gaul ya. Berarti eh, perasaan Mbak Yuli jalan kaki ke sekolah itu seneng, apa sedih, atau bagaimana itu Mbak Yuli? Kalau pas rame-rame saya senang, tapi kalau pas teman-teman saya yang lain naik motor, saya jalan kaki sedih lah, Pak. Hmm, Capek, nanti diledekin, Pak. gila. Jadi saya pengen punya motor, Pak, pokoknya, Pak. Tapi Main gimana punya ya, Pak? motor. Orang tua saya kok nggak mau membelikan, Pak. Oh, begitu. Apa Pak Birin yang membelikan? Boleh, Pak. Tapi Pak Birin juga nggak punya uang. Jadi misalnya begini Mbak Yuli, Hmm, Pak Gimana? Birin punya kantong ajaib ini Mbak Yuli ya, punya kantong ajaib. Kamu pernah pernah Ya, nonton film Doraemon? pernah, Pak. Setiap hari Minggu, Pak. Oh iya itu film yang fenomenal ya. Jadi itu si Doraemon itu kan punya kantong ajaib. Nah ini misalnya Pak Birin adalah Doraemon ini Mbak Yuli punya kantong ajaib. Apa yang Mbak Yuli minta?
Saya pengen dibelikan motor, Pak. Motor Scoopy, Pak. Pengen motor Scoopy banget ya Mbak Yuli ya. Iya, Pak. Kan bagus itu, Pak. Oh iya, Saya pengen kok, Pak. ya, ya, ya. Eh, tapi tadi Mbak Yuli bercerita kalau bapaknya belum punya uang untuk membelikan motor begitu ya. Iya, Pak. Katanya kemarin habis minta HP buat sekolah, katanya masa sekarang minta motor kayak gitu, Pak. Uangnya nggak ada, sudah habis kayak gitu, Pak. Mbak Yuli Ya, kenal sebel sama itu. itu, kenal sama Ita kalau nggak salah Ita, kenal. Dia Pak kenal orang dia kadang bermain bersama saya, rumahnya masih satu RT sama saya, Pak. Lah itu dia ngisi sama Pak, nggak punya motor, Pak. Tapi kan mungkin dia juga lagi minta kali, Pak. Ita satu RT dengan kamu. Iya, Ya, Pak. nah itu Iya, Ita satu RT dengan kamu, dia juga nggak punya motor. Ada hal yang iya, Pak. kira-kira menurut Mbak Yuli lebih apa namanya, lebih beruntung Mbak Yuli apa enggak kira-kira? Coba ceritakan tentang Ita. Ya, Pak, Ita itu apa ya, Pak? Maksudnya dia dari keluarga yang biasa lah, Pak. HP-nya saja punya saya sudah yang Android tipe yang lumayan Pak. Kalau si Ita Hmm. kan masih jelek ya Pak. Tapi dia tidak pernah ngomong kamu bagus, HP saya jelek ataupun apa itu emang dia nggak pernah Pak. Dia hanya diem terima waktunya pembelajaran ya dia pembelajaran. Kita ya tidak Pak lah. Teman-temannya naik motor kemana-mana, dia kalau diajak kadang nggak mau Pak. Terus kadang apa ya Pak? Kalau ditanyain dia tuh teman-teman pada punya motor, dia ngomongnya lah jalan saja yang sehat kayak gitu Pak. Padahal kan ya Pak, motor ini penting ya Pak. Kamu tadi sudah menceritakan tentang Ita. Nah, ini ada mungkin teman kamu lagi itu, Andi. Kenal Andi? Kenal Pak. Nah, Andi itu juga sama-sama tidak punya motor. Kelihatannya juga sama apa namanya tidak seberuntung kamu. Ya, Andi itu kelas Iya, iya kelas Pak. berapa ya Andi ya? Andi ya. Kenapa Pak? Andi itu kelas berapa ya? Kenapa Saya kok lupa itu Andi Andi. kelas 8 apa ya Pak? Oh iya, 8A kalau enggak 8B itu Pak. oh iya 8A ya. Iya dia juga sama. Hmm, Iya padahal cowok Pak, tapi enggak punya motor tuh enggak apa ya Pak nggak ngamuk ke orang tuanya ya Pak ya padahal teman-temannya pun udah ngamuk sama orang tuanya kan nggak dibelikan motor Pak nggak mau sekolah tapi dia tetap sekolah Pak. Nah, mungkin dari cerita tadi kita sama Andi itu apa namanya ya dia menjalani hidup dengan apa adanya seperti itu ya. Nah, ini Mbak Yuli tetap istilahnya pengen sekali motor apa tadi Scoopy apa ya? Nah, motor Scoopy. Iya Pak saya ngerti, Nah, Pak. dari cerita yang tadi Mbak Yuli, Andi dan Ita, apa yang Mbak Yuli tangkap? Menurut saya ya orang yang menerima ya Pak apa adanya walaupun tidak punya pun dia tidak memaksakan kepada orang tuanya tetap saja dia apa namanya Pak ya mau lah Pak berjalan kaki ke sekolah kemana-mana jalan kaki dia nerima sekali dan mengerti sekali kondisi orang tuanya, Pak. Artinya Andi dan Ita tadi itu apa menurut Mbak Yuli? Orang yang mau menerima apa adanya, Menerima apa adanya, terus terus anak yang tidak suka hura-hura apa ya Pak? Apa ya Pak? Saya ya anak yang tidak suka pokoknya hura-hura. Ya, apalagi kira-kira apa ya Pak?
Hmm, tidak pengen ataupun tidak harus apa yang dia inginkan itu dipenuhi, kayak gitu apa ya Pak? Berarti dia juga berpikir kalau memang tidak eh, bisa dipenuhi, dia enjoy saja. Terus yang paling utama kira-kira apa? Dia selalu mensyukuri apa yang dia punya, apa Nah, ya Pak? itu poinnya. Jadi dari cerita tadi, kebetulan tadi Ita kan tetangganya Mbak Yuli ya. Andi Ya, juga Mbak Yuli ya, kenal. Ya, mereka selalu bersyukur apa yang dia miliki. Nah, Mbak Yuli kalau pengen tahu, Andi itu adalah anak yatim piatu, Mbak Yuli, ya kan? oh iya Mbak Yuli, Pak, ya Pak, kalau kalau Mbak Yuli kan bapaknya masih hidup, masih sehat, ibunya masih hidup, ya kan? Begitu, Mbak Yuli. Ya, jadi Pak. rasa syukur dari Andi dan Ita itu perlu diapresiasi seperti itu, Mbak Yuli. Nah, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan Mbak Yuli ke depan? Saya akan mulai berusaha ya Pak, berusaha untuk bersyukur apa yang sudah saya punya ya Pak, sambil menunggu barangkali nanti Bapak saya dengan cara saya seperti ini nggak marah-marah terus membelikan motor ya Pak. Ya, ya. Berarti Mbak Yuli sekarang akan bersyukur ya dengan keadaan Iya Pak. yang ada ya. Masih Iya sedih apa Pak. enggak Mbak Yuli? Sudah nggak sedih lagi Pak. Sudah nggak sedih lagi. Sudah Nah, ya jadi sudah long Pak. jadi apa namanya, Mbak Yuli itu eh, artinya tidak boleh ya memaksakan ketika keadaan orang tua itu tidak memungkinkan untuk membeli seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian memang harus mensyukuri ya, mensyukuri apa yang ada itu. Kayak lagunya The Massive itu ya, lagunya The Massive itu. Iya Pak. Ya tahu Syukuri Pak. apa yang ada. Nah, Mbak Yuli juga jangan selalu memandang ke atas. Misalnya si Anton itu kan punya mobil, ya kan, punya motor. Nah itu ya karena memang orang tuanya kaya ya biarkan saja seperti itu. Tapi jangan selalu memandang ke atas. Sesekali apa Mbak Yuli? Lihat, Melihat teman yang lain yang tidak hmm, mampu juga dan mau menerima apa adanya ya Pak. iya, rasa syukur itu akan ada ketika kita melihat ke bawah. Rasa iri akan ada manakala kita melihat ke atas. Begitu. Ya kan, Mbak Yuli, alhamdulillah orang tuanya masih sehat, adiknya masih sehat, ya kan? Punya adik apa enggak, Mbak Yuli? Punya Pak, satu Pak. Iya. Nah, masih SD ya? Apa masih Iya TK? Pak, Ya, masih SD Pak, baru SD. ya, ya. Jadi kesimpulan hari ini yang bisa diambil adalah Mbak Yuli sekarang sudah bersyukur ya, tidak menggerutu ya, tidak Iya menggerutu Pak. apa namanya dengan keadaan. Nah, tadi katanya Mbak Yuli sudah apa namanya sudah bahagia, sudah senang ya. Nah, Pak Firin mau tanya ini Mbak Yuli, umpama ini Iya di Pak. angka 1 sampai 10 kebahagiaan Mbak Yuli itu berada di nomor berapa, Mbak Yuli? Hmm, 1 sampai 10 ya Pak. Iya, misalnya rentangnya Hmm, angka 1 sampai 10, Mbak Yuli berada di 9 angka berapa? kayaknya Pak. Sudah 9 Pak. Sudah 9. Alhamdulillah. Oh, Ya. Tadi waktu sebelum konseling Mbak Yuli di angka 1 sampai 10 itu kira-kira masuk di angka berapa sebelum konseling ini? hmm, masih di angka 0 kali Pak. Saya sampai nggak bisa tidur Pak. Pengen cerita sama siapa kayak gitu Pak. Iya, 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 iya. Gara-gara motor Scoopy itu ya. Iya Pak.
Yang penting jangan iri. Tadi Mbak Yuli sudah menceritakan segala macam, kemudian akan bersyukur. Seperti itu. Ya, sudah bahagia kan ya hari ini ya? Ya, Pak. Nah, ini hari ini Pak Biri akan membagikan link Ya, Pak. kepuasan konseli. Saya bagi di ya Mbak Yuli ya, di WA Apa, ya. Pak? Nah, Iya, saya Pak. bagi ini, silakan diisi Mbak Yuli. Iya, Pak. Sudah masuk Sekarang, belum? Pak. Sudah masuk belum itu? Sudah saya kirimkan. Sudah, Pak. Sudah. Ya, ya. Sudah, Pak. Ini Pak isi sekarang. Ya, isi, saya tunggu. Ada 5 pertanyaan kan ya itu ya? Iya, Pak. Ya, silakan diisi. Sudah, Pak. Sudah masuk belum, Pak? Belum. Sinyalnya agak susah ini, Pak. Sinyalnya susah ya, tapi wajahnya Mbak Yuli kelihatan ini. Belum masuk ke sini nih. Bentar, Pak. Sinyalnya ini, Pak. Masih muter-muter apa ya? Iya, Pak. Masih ur-ur. Nggak bisa itu kok, Pak. Nggak bisa dibuka lagi, Pak. Oh, coba diulangi. Kirim ulang kali, Pak. Oke, kirim ulang ya. Ini. Iya, Pak. Saya kirimkan. Nah, itu udah bunyi kelunding. Bentar, Pak. Pak, ini cuma 5 ya, Pak? Ya, 5. Itu diisi. Diketik sekarang. Ya. Ini mau saya kirim ini, Pak. Nah, itu. Bentar, Ya. Pak. Oh iya. Udah dikirim Ya, ke sudah saya? belum, Pak? Ini baru masuk, Pak Yuli. Nah, Oh iya, terima Pak. kasih sudah mengirim, sudah mengisi itu link refleksi. Pertemuan kita cukupkan ya, Mbak Yuli ya. Ya, Pak. Makasih ya, Pak, ya. Oke, sama-sama Mbak Yuli. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Ya, Pak. Jangan pakai masker. Nah, itu walaupun di rumah pakai masker, soalnya kita nggak tahu virusnya itu datangnya dari mana, dari angin, dari siapapun, tetap harus pakai masker ya Mbak Yuli ya. Kayak Pak Pidin Ya, ini Pak. nggak kemana-mana ini, sudah sekitar 1 minggu, takut juga itu. Ya, saya kerjanya dari Ya, rumah Pak. ini. Saya nggak di sekolahan ini Mbak Yuli, di rumah. Oh iya, Pak. Udah gitu aja ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak. Sekali lagi ya, Pak. Ya, sama-sama Mbak Yuli. Selamat pagi, lanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.